Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, pada pagi yang berbahagia ini, yaitu hari Rabu tanggal 22 bulan Jumada al-Ula tahun 1442 Hijriah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita melanjutkan kembali kajian kitab Al-Jami' As-Sahih Al-Musnad min hadithi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamihi, yang ditulis oleh Al-Imam Abu Abdullah Muhammad ibnu Ismail ibni Ibrahim ibni Al-Mughirah ibni Bardizbah Al-Bukhari Al-Ju'fi maulahum, imam besar kaum muslimin yang dilahirkan pada tahun 194 Hijriah dan meninggal dunia pada tahun 256 Hijriah, rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, babu kasbir rajuli wa amalihi biyadihi. Bab usaha seseorang dan pekerjaannya dengan hasil tangannya sendiri. Bab ini ditulis oleh Al-Imam Bukhari untuk menjelaskan keutamaan pekerjaan dari hasil tangan sendiri. Para ulama berselisih pendapat tentang pekerjaan yang paling afdal. Di antaranya ada yang mengatakan pekerjaan yang paling afdal adalah bisnis, yaitu berdagang. Karena pedagang yang jujur, yang amanah, didoakan keberkahan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan berkah kepada pedagang yang amanah, yang jujur ketika jual beli. Maka para ulama dari madhab Syafi'i menyatakan bahwasannya pekerjaan yang paling afdal adalah berdagang, berjual beli.
Di antara para ulama ada yang mengatakan bahwasanya pekerjaan yang paling afdal adalah bertani. Pekerjaan yang paling afdal adalah bertani. Li'annaha aqrabu ila tawakkul. Karena bertani lebih dekat dengan tawakal kepada Allah. Jadi satu petani bekerja dengan hasil tangannya sendiri. Kemudian petani aqrabu ila tawakkul, dekat dengan tawakal kepada Allah, banyak doanya. Jadi kalau sudah bercocok tanam, kuat tawakulnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian para petani apabila tanamannya sudah mulai bagus, dimanfaatkan oleh burung-burung atau binatang-binatang yang ada di sekitarnya. Jadi kalau sawahnya atau padinya dimakan burung, petani mendapatkan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan bahwasannya bertani adalah pekerjaan yang mulia. Bahkan di antara para ulama ada yang berpendapat bahwasannya bertani adalah pekerjaan yang paling afdal. Namun Al-Imam Bukhari rahimahullah menjelaskan bahwasannya pekerjaan yang paling afdal adalah kerja dengan hasil tangan sendiri. Maka Imam Bukhari membawakan hadis bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma akala ahadun ta'aman qattu khairan min an ya'kula min amali yadihi." Tidaklah seorang makan lebih bagus, lebih afdal dari makan yang dihasilkan dari tangannya sendiri, yaitu nafkah atau penghasilan yang didapatkannya untuk membeli makanan adalah dari tangannya sendiri. Kemudian Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah berkata, qultu wa fawqa dzalika min amalil yad ma yuktasabu min amwalil kuffar bil jihad. Lebih afdal dari itu semua adalah hasil tangan seseorang ketika berperang di jalan Allah, mengambil hartanya orang-orang kafir, yaitu penghasilan yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala adalah ghanimah, harta rampasan perang. Wa huwa maksabun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa ashabi, dan itu adalah pekerjaan penghasilan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Wa huwa asyraful makasib, itu adalah penghasilan yang paling mulia. Kenapa? Lima fihi min ila'i kalimatillah wa khidlani kalimati a'da'i. Karena dengan berjihad seseorang meninggikan kalimatullah, kalimat tauhid, dan menghinakan kalimat musuh-musuhnya. Demikian pula dengan berjihad seseorang atau kaum muslimin mendapatkan manfaat di akhirat. Kesimpulannya, pekerjaan antara satu dan yang lainnya, mana yang lebih afdal, dikembalikan dengan niat pekerja masing-masing. Kemudian Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah membawakan beberapa dalil di dalam bab ini. Qala rahimahullah, haddatsani Ismail ibnu Abdullah
Ismail ibnu Abdullah Al-Asbahi, keponakannya Imam Malik dan juga menantunya Imam Malik. Ismail seorang ulama yang thiqah yang meninggal dunia pada tahun 226 Hijriah. Qala haddatsani Ali bin Wahb. Jadi para ulama hadis apabila meriwayatkan hadis dengan haddatsana, kadang-kadang dengan haddatsani, apa bedanya? Haddatsana apabila hadisnya disampaikan di depan orang banyak kemudian diriwayatkan, maka mereka mengatakan haddatsana. Tapi kalau sendiri saja, seorang guru meriwayatkan hadis kepada muridnya sendiri saja, maka sang murid meriwayatkan hadis dengan kalimat haddatsani. Demikian tambahan faedah. Qala haddatsani Ali bin Wahb an Yunus ibnu Yazid Al-Aili, seorang ulama di antara para ulama yang paling thiqah riwayatnya dari Al-Imam Zuhri. Yunus ibnu Yazid mulazamah kepada Al-Imam Zuhri 12 tahun, atau di dalam riwayat yang lain 14 tahun. Maka Yunus berkata, lazamtu az-Zuhriyah arba'ata asyara sanatan safaran wa hadaran. Aku selalu mengikuti Al-Imam Zuhri selama 14 tahun, kemana pun dia pergi, baik itu musafir atau mukim, aku selalu menyertainya. Demikian para ulama kaum muslimin, mereka semangat menuntut ilmu. Yunus meninggal dunia pada tahun 159 Hijriah. Ali bin Shihab Al-Imam Zuhri Muhammad ibnu Muslim ibni Ubaidillah ibni Abdullah ibni Shihab Az-Zuhri, imam besar kaum muslimin yang meninggal dunia pada tahun 124 Hijriah. Qala akhbarani Urwah ibni Zubair ibn al-Awwam, seorang imam dari tabi'in yang paling luas ilmunya tentang hadisnya Aisyah, a'lamun nas bi hadithi Aisyah, ulama yang paling mengetahui hadisnya Aisyah, karena Urwah keponakannya Aisyah. Urwah berkata ketika Aisyah masih hidup, ma darra al-muslimin mautu Aisyah, tidak membahayakan kaum muslimin meninggalnya Aisyah, karena aku sudah meriwayatkan semua hadis-hadisnya Aisyah radhiyallahu anha. Urwah meninggal dunia pada tahun 94 Hijriah. Anna Aisyah radhiyallahu anha qalat, Aisyah radhiyallahu anha berkata, lamma stukhlifa Abu Bakrin As-Siddiq, ketika Abu Bakar As-Siddiq diangkat menjadi khalifah, qala, Abu Bakar berkata, laqad alima qaumi anna hirfati lam takun ta'jizu an ma'unati ahli. Abu Bakar berkata, sesungguhnya kaumku telah mengetahui, itu orang-orang Quraisy tahu bahwasannya penghasilanku tidak kurang untuk menafkahi keluargaku. Wasyughiltu bi amril muslimin, namun sekarang aku sibuk mengurusi urusan kaum muslimin. Fasayaqulu alu Abi Bakrin min hadal mal, maka keluarga Abu Bakar akan makan dari harta ini.
yaitu dari Baitul Mal, wa ahtarifu lil muslimina fihi, dan aku bekerja untuk mengurusi urusan kaum muslimin. Di dalam riwayat disebutkan bahwasannya Abu Bakar ketika selesai diangkat dari menjadi khalifah, di hari berikutnya asbaha ghadiyan ila suq ala ra'sihi athwabun yattajiru biha. Di hari berikutnya Abu Bakar berangkat ke pasar membawa pakaian yang diangkat di atas kepalanya. Falaqiyahu Umar ibn al-Khattab wa Abu Ubaidah ibn al-Jarrah. Abu Bakar bertemu dengan Umar ibn al-Khattab dan Abu Ubaidah ibn al-Jarrah. Faqala kaifa tasna'u hada wa qad wallita amral muslimin. Umar berkata, wahai Abu Bakar, bagaimana kamu berdagang ke pasar sedangkan kamu adalah pemimpin kaum muslimin? Kemudian Abu Bakar berkata, famin aina utimu iyali, lalu dari mana aku memberi nafkah keluargaku? Qalu nafridu lak, mereka berkata, yaitu para sahabat, kami memberi gaji engkau. Fafaradu lahu kulla yaumin syatra syat, maka setiap hari Abu Bakar As-Siddiq diberi gaji yang ukurannya bisa membeli setengahnya kambing. Yaitu berapa harga kambing? Mana Zubair? Harga kambing kalau kita katakan 1 juta, maka berarti Abu Bakar As-Siddiq dikasih 500.000. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq sangat hati-hati ketika makan dari Baitul Mal, sangat hati-hati, tidak berfoya-foya, tidak berlebihan. Diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad dan Ibnul Mundhir dengan sanad yang sahih dari Masruq dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, lamma marida Abu Bakrin maradahu alladhi mata fihi, ketika Abu Bakar sakit parah yang setelah itu beliau meninggal dunia. Qala, Abu Bakar berkata, ungduru ma zada fi mali mundu dakhaltul imarah, lihatlah hartaku apa saja yang bertambah setelah aku diangkat menjadi pemimpin kaum muslimin. Fab'atsu bihi ilal khalifati ba'di, semua hartaku yang bertambah semenjak aku diangkat menjadi khalifah, kembalikan kepada khalifah setelahku. Qalat, Aisyah bercerita, falamma mata nadarna, ketika Abu Bakar meninggal dunia, kita melihat, kita mencari hartanya Abu Bakar. Faida abdun nubi kana yahmilu sibyanahu wa nadihun kana yasqi bustanan lahu. Hartanya bertambah 2 saja, 1 budak hamba sahaya dan 1 onta yang digunakan Abu Bakar untuk menyirami sawahnya. Faba'athna bihima ila Umar, maka 1 semenjak menjadi khalifah, jadi hartanya yang bertambah hanya 1, apa itu tadi? Budak hamba sahaya. Dan budak hamba sahaya ini membuat pedang untuk kaum muslimin, bukan untuk Abu Bakar saja. Dia membuat pedang digunakan kaum muslimin untuk berjihad dan juga membantu keperluan Abu Bakar As-Siddiq. 1 budak hamba sahaya ini dan 1 ekor onta dikembalikan, diserahkan kepada Umar ibnul Khattab. Faqala, Umar ibnul Khattab berkata, rahmatullahi alai Abi Bakr,
semoga Allah merahmati Abu Bakar, laqad at'aba man ba'dahu. Yang dilakukan Abu Bakar ini menyulitkan orang-orang yang setelahnya, sulit. Kata Umar, rahmatullahi ala Abi Bakrin, laqad at'aba man ba'dahu. Semoga Allah merahmati Abu Bakar As-Siddiq, laqad at'aba man ba'dahu. Dia menyulitkan orang-orang yang setelah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dari riwayat Abu Bakar As-Siddiq terdapat beberapa pelajaran yang bisa diambil. Fihi fadlut tijarah wa annaha min amalil yad. Keutamaan bisnis, keutamaan berdagang, dan bahwasannya berdagang adalah hasil tangan sendiri. Dari hadis ini terdapat pelajaran fihi fadlu Abi Bakrin As-Siddiq, keutamaan sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dan beliau diangkat menjadi khalifah bil ijma', dengan kesepakatan kaum muslimin. Dari hadis ini terdapat pelajaran fihi raddun ala Syi'a Rafidah, bantahan kepada kelompok Syi'a Rafidah, kelompok yang paling sesat di muka bumi, ahlul bidah, ahlul kufur wa syirk. Di Syi'a Rafidah ajarannya penuh dengan bid'ah, penuh dengan kesesatan dan kesyirikan serta kekufuran. Di antaranya mereka orang Syiah sangat membenci sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian pelajaran berikutnya dari hadis ini fihi wujubu nafaqatil ahl wal aulad, wajib memberi nafkah kepada istri dan anak. Wajib memberi nafkah istri dan anak. Dari hadis ini terdapat pelajaran fihi yajuzu liman ya'malu lil muslimin an ya'kula min baitil mal qadral hajah. Dibolehkan bagi siapa yang mengurusi kaum muslimin makan dari baitul mal qadral hajah, sesuai dengan keperluannya saja, tidak boleh berlebihan, karena itu adalah hartanya kaum muslimin. Maka pada hadis ini Abu Bakar As-Siddiq makan dari hartanya kaum muslimin, karena Abu Bakar tidak bisa lagi bekerja, karena beliau fokus mengurusi kaum muslimin. Kemudian hadis berikutnya yang dibawakan oleh Al-Imam Bukhari, qala rahimahullah, haddatsana Muhammad ibnu Yahya Ad-Duhli, Syekhul Islam, yang dikatakan Amirul Mukminin fil hadis, dan Muhammad ibnu Yahya Ad-Duhli adalah seorang ulama yang ada perselisihan dengan Al-Imam Al-Bukhari. Al-Imam Bukhari setelah keliling dunia, maka beliau diminta untuk menetap di Khurasan, yang tempat tersebut adalah kampungnya atau wilayahnya
Muhammad ibnu Yahya Adz-Dzuhli, dan juga kampungnya, kampung halamannya Imam Muslim. Imam Muslim perawi hadis dan punya kitab yang dikenal dengan kitab Sahih Muslim. Jadi Imam Muslim satu kampung dengan Muhammad ibnu Yahya Adz-Dzuhli. Al-Imam Bukhari rahimahullah berada di Khurasan kurang lebih 5 tahun. Kurang lebih 5 tahun. Kemudian sebelum kedatangan Al-Imam Bukhari, maka Imam Bukhari disambut oleh para penuntut ilmu. Muhammad ibnu Yahya Adz-Dzuhli mengumumkan kedatangannya Al-Imam Bukhari kepada para penuntut ilmu. Mereka sangat bergembira. Dan majelisnya Al-Imam Bukhari penuh dengan para penuntut ilmu. Di antaranya adalah Al-Imam Muslim. Kemudian pada akhirnya majelisnya Muhammad ibnu Yahya Adz-Dzuhli berkurang karena para penuntut ilmu mendapatkan seorang ulama yang lebih luas ilmunya, yaitu Al-Imam Bukhari rahimahullah. Akhirnya terjadi fitnah yang kisahnya panjang lebar. Terjadi fitnah yang muncul dari iri hati, yaitu karena kedengkian. Lalu Muhammad ibnu Yahya berkata, siapa yang menghadiri majelisnya Al-Imam Bukhari, aku berlepas diri darinya, karena Bukhari akidahnya ada yang menyimpang. Setelah itu semua penuntut ilmu meninggalkan Al-Imam Bukhari. Fitnah yang besar, sampai yang tersisa hanya 2 saja, yaitu Imam Muslim dan juga salah satu Muhammad ibnu Abi Salamah atau yang lainnya. Jadi yang bertahan hanya 2 saja. Ini Imam Bukhari, Allahu Akbar, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai pada akhirnya terasa sesak dadanya Imam Bukhari. Maka Imam Bukhari memutuskan keluar dari Khurasan. Ketika Imam Bukhari memutuskan keluar dari Khurasan, Imam Muslim membawa riwayat dari Muhammad ibnu Yahya, dikumpulkan mungkin 1 karung atau 1 itu. Kemudian Imam Muslim menghadap Muhammad ibnu Yahya, ini hadismu, aku tidak butuh orang seperti anda. Tapi lihatlah kebesaran Al-Imam Bukhari. Imam Bukhari terjadi perselisihan dengan Muhammad ibnu Yahya, namun Imam Bukhari tidak menghapus hadisnya Muhammad ibnu Yahya Adz-Dzuhli yang ada di dalam Sahih Bukhari. Kemudian Imam Bukhari keluarlah dari Khurasan setelah 5 tahun di situ, dan Imam Muslim mengambil manfaat besar dari Al-Imam Bukhari, sehingga dikatakan laulal Bukhari ma dhahaba Muslim wala raha. Kalau bukan karena Imam Bukhari, Imam Muslim ini tidak ada apa-apanya. Artinya Imam Muslim mengambil manfaat besar dari kehadiran Al-Imam Bukhari di kampung halamannya. Kemudian Al-Imam Bukhari rahimahullah ketika keluar menyatakan bahwasanya saya berada di akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Perselisihan ini, fitnah ini hanya muncul karena kedengkian saja. Maka suatu saat nanti kaum muslimin akan tahu bahwasanya saya adalah orang yang berada di atas akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Imam Bukhari keluar dari kampungnya, dari kampungnya Imam Muslim ke kampung halamannya. Imam Bukhari pulang ke kampung halamannya, yaitu di Bukhara, Samarkand. Disambut oleh raja yang ada di negerinya Imam Bukhari. Disambut di pintu gerbang penuh dengan bunga, ditaburi bunga, sampai dilempari emas kedatangannya Imam Bukhari. Disambut oleh kaum muslimin dengan gembira, dengan bahagia. Kemudian
Al-Imam Bukhari mengajar di suatu masjid, di masjidnya diberi masjid, hadir penuntut ilmu kaum muslimin di majelisnya Al-Imam Bukhari. Tidak lama kemudian, hanya selang beberapa bulan saja, raja menulis surat meminta Al-Imam Bukhari ngajar di istana. Fitnah lagi. Jadi Imam Bukhari diminta ngajar di istana. Kemudian Imam Bukhari punya pendirian, saya tidak mau menghinakan ilmu. Kalau mau belajar silahkan, putra-putra mahkota, pangeran atau yang lainnya hadir di majelis bersama kaum muslimin. Raja marah, padahal raja ini raja yang adil. Sebelumnya dia adalah raja yang adil, tapi karena emosi, karena tersinggung, marah dia dan mengancam akan menangkap Imam Bukhari atau memaksa Imam Bukhari untuk mengajar di istana. Akhirnya keluar lagi Imam Bukhari, keluar dari kampung halaman sendiri, sembunyi-sembunyi. Dan di saat itu Imam Bukhari menulis kitab yang menjelaskan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu kitab apa yang ditulis Imam Bukhari ketika itu? Khalqu Af'alil Ibad. Artinya Imam Bukhari menulis kitab yang menjelaskan akidahnya, menegaskan akidahnya. Kemudian di tengah-tengah itu perjalanan, yaitu tepatnya pada bulan Ramadan, di akhir-akhir bulan Ramadan, terasa sesak dunia bagi Imam Bukhari dengan fitnah yang datang bertubi-tubi. Maka Imam Bukhari meminta supaya Allah mencabut nyawanya. Maka 3 hari berikutnya, tepatnya pada malam takbiran 1 Syawal, Al-Imam Bukhari meninggal dunia. Tidak ada yang tahu. Sedikit saja, yaitu orang yang khusus saja yang tahu Imam Bukhari meninggal dunia. Kemudian setelah itu banyak yang menyesal dengan kematiannya Imam Bukhari. Semuanya diantaranya Muhammad bin Yahya dan ulama-ulama yang lain yang pernah ada perselisihan dengan Imam Bukhari, mereka menyesali perbuatannya. Dan raja tadi, Al-Imam Dahabi menjelaskan, raja tadi adalah raja yang adil, raja yang dicintai rakyatnya dan mencintai rakyatnya. Namun ketika dia mengganggu Imam Bukhari, Allah melenyapkan kerajaannya. Jadi Allah melenyapkan kerajaannya karena dia menyakiti Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Padahal sebelumnya ini raja adil, raja yang dicintai rakyatnya, mencintai rakyatnya. Maka kerajaannya lenyap, tidak bisa diwarisi anaknya, diganti orang lain karena dia mengganggu Al-Imam Bukhari rahimahullah. Maka lihatlah kebesaran jiwa Imam Bukhari, tetap meriwayatkan hadis dari Muhammad ibnu Yahya. Maka disebutkan Muhammad saja. Qala haddatsana Muhammad ibnu Yahya ad-Duhli, imam besar kaum muslimin yang meninggal dunia pada tahun 258 Hijriah. Qala haddatsana Abdullah ibnu Yazid al-Basri yang meninggal dunia pada tahun 213 Hijriah. Qala haddatsana Sa'id ibnu Ayyub al-Khuzai, seorang ulama yang thiqah yang meninggal dunia pada tahun 161 Hijriah. Qala haddatsani Abul Aswad an Urwata qalat Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah radhiyallahu anha bercerita, kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ummala anfusihim. Dahulu para sahabat radhiyallahu anhum, mereka bekerja untuk diri mereka sendiri, yaitu yang dimaksud para sahabat Al-Ansar. Mereka kerja di mana? Di sawah. Mereka petani. Mereka bekerja di kebun korma milik mereka sendiri. Kemudian pada hari Jumat mereka datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fakana yakunu lahum arwah. Di orang kerja, apalagi di musim panas, kerja di sawah, otomatis keringatnya baunya apa? Gimana Bang Darajat? Keringatnya baunya kecut.
bau keringatnya. Faqila lahum, maka ini awal mula diwajibkannya mandi hari Jumat. Faqila lahum, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada mereka, lau irtasaltum, wahai para sahabat, sekiranya kalian mandi untuk hari Jumat, ini lebih bagus, lebih afdal bagi kalian. Rawahu Hammam an Hisham an abihi an Aisyah radhiyallahu anha. Dari hadis ini terdapat beberapa pelajaran yang bisa diambil. Fihi fadlu zira'ah wa annaha min amalil yad, keutamaan bertani, keutamaan bercocok tanam, dan bertani adalah pekerjaan tangan sendiri. Jadi bertani adalah penghasilan yang mulia, sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama. Karena petani, satu, dia bekerja dengan hasil tangannya sendiri, dengan jerih payahnya sendiri. Kemudian orang yang bertani kuat tawakalnya kepada Allah, banyak doanya kepada Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan hujan, doa supaya tanamannya tumbuh dengan baik, dan seterusnya. Kemudian hasil pertanian dimanfaatkan oleh manusia dan juga dimanfaatkan oleh binatang. Jadi kalau sekarang petani tidak ada, kita makan apa? Jadi di antara para ulama menjelaskan, niatkan dari pertanian bukan hanya sekedar menumpuk harta, tetapi membantu manusia, membantu kaum muslimin. Kalau semua sawah dijadikan rumah, nanti makan apa? Lama-lama orang makan apa? Makan tembok, dikerikiti gitu. Jadi kalau semuanya rumah, khas tanah dijual, otomatis bagaimana? Maka orang yang bertani ini niatnya, kalau niatnya mulia, bukan hanya mencari keuntungan, membantu orang, sehingga tidak susah payah mencari makanan. Ini menunjukkan keutamaan bertani, dan itu adalah pekerjaan yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis berikutnya, qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Ibrahim ibnu Musa qala akhbarana Isa ibnu Yunus an Thawrin an Khalid ibni Ma'dan anil Miqdam radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma akala ahadun ta'aman qattu khairan min an ya'kula min amali yadi. Tidak ada seorang pun yang makan makanan lebih afdal, lebih mulia dari makan yang dimakan hasil tangannya sendiri. Wa inna nabiyallahi Dawud alaihi salam kana ya'kulu min amali yadi. Dan sesungguhnya Nabi Dawud alaihi salam makan dari hasil tangannya sendiri. Padahal Nabi Dawud adalah khalifah, raja, penuh dengan kecukupan, raja. Tapi untuk masalah makanan beliau hati-hati. Beliau makan dari hasil tangannya sendiri. Hadis berikutnya, qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Yahya ibnu Musa qala akhbarana Abdul Razzaq qala akhbarana Ma'mar an Hammam ibni Munabbih qala haddatsana Abu Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, inna Dawud dan Nabiyya alaihi salam, sesungguhnya Dawud Nabi, yaitu salah satu dari Nabi Bani Israel alaihi salam, kana la ya'kulu, beliau tidak makan illa min amali yadihi, kecuali dari hasil tangannya. Nabi Daud adalah nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, dan beliau adalah seorang khalifah,
Namun beliau tidak makan kecuali dari hasil tangannya sendiri. Nabi Daud alaihissalam diberi kelebihan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu Nabi Daud membuat baju perang. Jadi pekerjaannya Nabi Daud alaihissalam membuat baju besi. Tetapi Nabi Daud tidak perlu alat untuk membuat baju besi, cukup dengan tangannya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa alanna lahul hadid, kami lunakkan untuk Nabi Daud alaihissalam besi. Besi seperti tanah liat. Jadi membuat baju besi itu sulit, tapi Nabi Daud cukup membentuk dengan tangannya. Ini tangannya Nabi Daud alaihissalam sangat kuat sekali. Besi saja lunak, apalagi untuk menempeling orang. Maka ketika perang dengan Jalut pasukannya besar sekali, Nabi Daud memukulnya dengan baju besi, pukul, maka langsung meninggal dunia seketika itu juga. Dari dua hadis ini terdapat beberapa pelajaran yang bisa diambil. Yang pertama, fihi fadlul amal bil yad, keutamaan bekerja dengan hasil tangan sendiri. Yaitu pada hadis ini Nabi Daud alaihissalam seorang raja, seorang khalifah. Namun beliau tetap untuk urusan makanan, beliau tidak makan kecuali dari hasil tangannya sendiri. Dan beliau bekerja membuat baju besi yang dijual. Kemudian dari hadis ini terdapat pelajaran fihi fadlu Daud alaihissalam, keutamaan Nabi Daud alaihissalam. Di antara keutamaan Nabi Daud, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan suara yang merdu, sehingga ketika membaca Zabur, gunung ikut membaca, ikut bertasbih, burung-burung ikut bertasbih dengan tasbihnya Nabi Daud alaihissalam. Dan beliau seorang yang pemberani, seorang yang kuat. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengkisahkan tentang perang ketika pasukan Jalut dengan jumlah yang besar berperang melawan Talut, panglimanya Talut. Dan Nabi Daud ketika itu masih muda menjadi pasukannya Talut. Allah ta'ala berfirman, wa qatala Dawuda Jalut, Daud alaihissalam membunuh yaitu Jalut, panglimanya musuh, sehingga peperangan dimenangkan oleh kaum muslimin atau tentaranya Talut. Dari hadis ini terdapat pelajaran fihi ibtighaul akal min tariqil afdal, mencari makanan, yaitu mencari makanan dari cara yang terbaik. Jadi seorang khalifah makan dari Baitul Mal tidak mengapa, secukupnya. Tapi kalau dimungkinkan, maka jangan. Jadi kalau masih memungkinkan, jangan makan hartanya kaum muslimin. Demikian yang dicontohkan oleh Nabi Daud alaihissalam. Beliau seorang khalifah. Seharusnya khalifah tidak perlu bekerja, tapi karena Allah memberikan kelebihan, tangannya itu seperti alat yang paling canggih. Tidak ada alat yang paling canggih mungkin mengalahkan tangannya Nabi Daud. Nabi Daud membuat baju besi dengan tangannya sendiri, sehingga beliau berkecukupan dan beliau makan dari hasil tangannya sendiri. Kemudian dari hadis ini terdapat pelajaran fihi syar'u man qablana syar'un lana, syariat umat sebelum kita termasuk syariat kita.
selama tidak ada yang menghapus. Maka Allah Ta'ala berfirman, fabihudahum muqtadi, dengan petunjuk mereka, yaitu petunjuk para nabi dan para rasul sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iktadi, ikutilah mereka. Kemudian dari hadis ini terdapat pelajaran fihi anna takassuba la yakdahu fit tawakkul. Bekerja itu tidak mengurangi tawakal. Jadi bekerja tidak mengurangi tawakal. Bahkan orang yang bekerja itu adalah orang yang bertawakal yang sebenarnya. Jadi anna takassuba la yakdahu fit tawakkul. Maka Umar ibn al-Khattab mengusir orang dari masjid ketika mereka berdoa saja, sholat saja, tidak mau bekerja, diusir oleh Umar dari masjid. Bekerjalah, keluarlah cari rezeki, nafkahi keluarga kalian. Dan Allah tidak menurunkan hujan berupa apa? Berupa emas. Allah tidak menurunkan hujan berupa emas. Kemudian hadis berikutnya, qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Yahya ibn Bukair qala haddatsana Laits an Uqail an ibn Shihab an Abi Ubaid maula Abdurrahman ibn Auf annahu sami'a Abu Hurairah radhiyallahu anhu yaqul qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lan yahtatiba ahadukum huzmatan ala dhahrihi. Sekiranya kalian mengambil kayu bakar, mencari kayu bakar, kemudian diletakkan di atas punggungnya, kemudian dijual untuk menafkahi keluarganya, dan dijual kayu bakar tersebut untuk bersedekah sebagiannya, khairun, lebih baik, min an yas'ala ahadan fayu'tiyahu aw yamna'ahu, lebih baik daripada dia meminta-minta kepada orang lain, baik itu dia diberi atau tidak diberi. Hadis berikutnya, qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Yahya ibn Musa qala haddatsana Waqi' ibn al-Jarrah al-Kufi, imam besar kaum muslimin. Waqi' gurunya al-Imam Syafi'i, imam besar kaum muslimin. Qala haddatsana Hisham ibn Urwah an abihi an Zubair ibn al-Awwam radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la an ya'khudha ahadukum ahbulahu, sekiranya kalian mengambil tali lalu keluar ke hutan-hutan atau ke padang pasir mencari kayu bakar, lalu dipikul di punggungnya, kemudian untuk menafkahi keluarganya atau untuk sedekah sebagiannya, lebih afdal, lebih mulia daripada dia meminta-minta kepada manusia, dia diberi atau tidak diberi ketika meminta-minta. Dari dua hadis ini terdapat pelajaran fihi fadlu al-amal bil yad, keutamaan bekerja dengan hasil tangan sendiri, nyari kayu bakar, berburu atau yang lainnya. Ini adalah pekerjaan yang mulia. Dari hadis ini terdapat pelajaran fihi tahrimu su'alin nas, diharamkan meminta-minta kepada manusia. Jadi meminta-minta, mengemis itu hukumnya haram. Illa lil hajah, illa lid darurah, kecuali dalam keadaan apa? Darurat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan orang yang mencari kayu bakar ini lebih mulia daripada pengemis. Dan orang yang mengemis pada hakikatnya di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innama ya'kulu jamratan minan nar, yang ia makan adalah jamrah, bara api neraka.
falyastakthir au falyastaqil. Au kama qala, hendaklah dia makan banyak atau makan sedikit setelah terserah dia. Karena mengemis adalah perbuatan yang tercela. Dan pengemis pada hari kiamat nanti datang kepada Allah dengan wajah yang tidak ada dagingnya sama sekali. Karena dia tidak punya rasa malu, meminta-minta, sudah hilang rasa malu. Sehingga pada hari kiamat dihisab oleh Allah, datang menghadap Allah dengan wajah seperti tengkorak, tidak ada dagingnya sama sekali. Maka hukum meminta-minta hukumnya haram. Haram, bahkan termasuk dosa besar. Kecuali apa? Yang dibolehkan orang yang dalam keadaan darurat, dia tidak bisa apa-apa, tidak punya apa, dia tidak mampu bekerja. Berarti orang yang sudah tua renta, tidak bisa apa-apa, tidak bisa bekerja, dia hanya mengharapkan santunan orang lain. Tidak mengapa dia meminta-minta secukupnya, bukan meminta-minta sebagai penghasilannya. Sekarang pengemis itu Masya Allah luar biasa penghasilannya, mengalahkan pegawai negeri. Satu hari kalau 500.000 bagi pengemis itu kurang, itu sedikit sekali. Mereka senang sekali tinggal ini aja pakai topeng atau pakai pura-pura cacat, kemudian banyak yang memberi. Wal iyadu billah, itu adalah penghasilan yang tidak barokah. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Demikian apa yang dapat disampaikan pada pengajian pagi ini. InsyaAllah kita akan melanjutkan pada pengajian besok. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.